Assalamualaikum, hai Sobat Resam, bencana alam terjadi lagi di Tanah Aceh. Luk Sukon, Aceh Utara, banjir lagi. Salah satu kabupaten di Provinsi Aceh ini sudah sangat sering mengalami bencana banjir pada setiap tahunnya, terutama pada musim penghujan. Menurut kabar, mengatakan bahwa banjir ini adalah banjir kiriman dari Kabupaten Bener Meriah yang memang merupakan daerah yang terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Aceh Utara. Masyarakat dan pengendara yang melintas di Jalan Banda Aceh Medan dihimbau agar berhati-hati saat melintas jalan nasional di Kecamatan Luk Sukon, Aceh Utara. Dikarenakan jalan nasional di sana terendam banjir, sehingga pengemudi harus waspada. Hamdani, Kabak Humas Pemkab Aceh Utara mengatakan, banjir yang menggenangi sebagian kecamatan di daerah tersebut mulai surut. Namun di Kecamatan Luk Sukon, debit air masih tinggi. Luk Sukon makin parah, airnya sudah melewati jalan negara, kata Hamdani kepada Detik Sumut pada Kamis 6 Oktober 2022. Banjir Aceh Utara meluas, 18.000 warga mengungsi, namun kendaraan bermotor masih dapat melintas di jalan nasional yang berada di Kecamatan Luk Sukon. Polisi dan Dinas Perhubungan terlihat mengatur lalu lintas serta memberi himbauan ke warga yang ingin melintasi jalan nasional. Banjir di Aceh Utara sudah menggenangi beberapa perkantoran seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Masyarakat di Luk Sukon mulai mengungsi ke lokasi yang dianggap aman seperti Benasah dan tempat lainnya, serta dapur umum untuk para pengungsi sudah disiapkan. Dilansir dari detik.com, jumlah sementara pengungsi di kecamatan tersebut berjumlah 31.404 orang. Pihak pemerintah mulai menyalurkan bantuan ke pengungsi. Banjir sudah rendam 6 kecamatan di Aceh Utara. Selain itu, banjir juga menyebabkan seorang warga kecamatan Cutgire, Rukayah, 72 tahun, meninggal dunia saat dievakuasi ke rumah sakit dengan mobil ambulans. Apakah penyebab banjir yang terjadi di Aceh Utara? Sejak kapan banjir di Aceh Utara terjadi? Adakah upaya pemerintah mengenai banjir ini? Apa harapan masyarakat Aceh Utara terkait banjir di kampung mereka? Dilansir dari bnpb.go.id, sebanyak 5.104 kakak atau 18.160 warga Kabupaten Aceh Utara terpaksa mengungsi ke Benasah atau musola dan dataran tinggi yang tersebar di 28 titik setelah tempat tinggal mereka terdampak banjir yang semakin meluas sejak 4 Oktober 2022. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Utara, Asnawi, mengatakan bahwa meluasnya banjir di Aceh Utara ini dipengaruhi dan dipicu oleh beberapa faktor selain curah hujan tinggi. Tanggul-tanggul das sungai besar rubuh karena tidak mampu menampung debit air yang berasal dari wilayah Hulu Takengon dan Bener Meriah. Banjir meluas, curah hujan masih tinggi ditambah tanggul-tanggul sungai di sini rendah dan banyak yang jebol. Air kiriman juga datang dari Hulu Takengon dan Bener Meriah, ungkap Asnawi, Kamis 6 Oktober 2022. Asnawi menambahkan, banjir telah berdampak di 95 kampung yang berada di 12 kecamatan. Namun pihaknya juga memprediksi bahwa banjir masih berpotensi meluas di 14 kecamatan. Berdasarkan data BPBD Aceh Utara, sebanyak 6.775 unit rumah yang terdampak. Sekitar 500 hektar lahan persawahan terendam banjir. 4 kantor pemerintahan terendam, termasuk 1 gedung fasilitas kesehatan dan 1 gedung sekolah. BNPB menghimbau kepada masyarakat dan pemangku kebijakan di daerah Aceh Utara agar tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan dari potensi bencana yang dapat dipicu oleh faktor cuaca. Upaya seperti monitoring lereng perbukitan, susur sungai, pembersihan aliran sungai dan kanal, serta irigasi agar dilakukan secara berkala untuk meminimalisir potensi bencana susulan. Apabila terjadi hujan dalam durasi lebih dari 1 jam, maka masyarakat yang tinggal di bantaran sungai atau lereng gunung maupun tebing agar mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk sementara waktu. Pastikan memperoleh perkembangan informasi terkait peringatan dini cuaca dari BMKG dan informasi mengenai penanggulangan bencana dari BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan lintas instansi lainnya.
Secara geografis, Aceh Utara dengan batas wilayah sebelah utara, Kota Lok Sumawe dan Selat Malaka, sebelah selatan Kabupaten Bener Meriah, sebelah timur Kabupaten Aceh Timur, dan sebelah barat Kabupaten Biren, yang terdiri dari 852 desa, 70 pemukiman, dan 27 kecamatan, dengan luas wilayah 329.600 hektar. Terkait dengan bencana, pemerintah Kabupaten Aceh Utara sudah menerbitkan kebijakan mengenai banjir yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Utara, yang tertuang dalam Kanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara tahun 2012 sampai 2032 yang sering disebut dengan RT/RW atau Kebijakan Penataan Ruang. RT/RW ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang serta Kanun Provinsi Aceh tentang RT/RW Provinsi Aceh. Melalui RT/RW tersebut, pemerintah Aceh Utara telah menganalisa sekaligus membuat kebijakan-kebijakan dalam bentuk indikasi program pembangunan pemerintah daerah yang disahkan oleh DPRK menjadi kanun daerah dan berlaku selama 20 tahun dan ditinjau kembali pada setiap 5 tahunnya. Adapun kebijakan yang dimaksud meliputi 1. Kawasan hutan yang dibagi 2, lindung dan budidaya. 2. Kawasan resapan air. 3. Sepadan sungai. 4. Wilayah sungai. 5. Daerah aliran sungai atau DAS. 6. Peraturan zonasi yang mengatur boleh tidaknya pembangunan. 7. Peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan 8. Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Berdasarkan RT/RW Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara adalah bagian dari Pusat Kegiatan Nasional atau PKN. Oleh karena itu, pemerintah Aceh Utara telah membuat strategi dalam berupaya mempertahankan keseimbangan ekosistem untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun strategi yang telah tertuang dalam Kanun RT/RW Aceh Utara tersebut adalah 1. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang fungsinya telah menurun akibat pengembangan kegiatan di kawasan budidaya. 2. Meningkatkan kualitas kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi. 3. Mengeluarkan secara bertahap bentuk-bentuk kegiatan yang berada dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung. Kemudian dijelaskan juga dalam upaya pencegahan dampak negatif akibat kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sehingga pemerintah Aceh Utara akan 1. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. 2. Melindungi kemampuan daya dukung lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan atau dampak negatif. 3. Melindungi lingkungan hidup dalam upaya penyerapan zat, energi, dan atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya. 4. Mencegah terjadinya tindakan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta penurunan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkualitas. 5. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. 6. Mengelola sumber daya alam tidak terbarukan dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya. 7. Membatasi pengembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana. Masih dalam Kanun RT/RW Aceh Utara, kemudian pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi 1. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana. Dan 2. Menerapkan pengembangan berbasis mitigasi bencana pada kawasan terbangun dan kawasan lain yang terletak pada kawasan rawan bencana. Menurut Kanun RT/RW Kabupaten Aceh Utara tersebut, pemerintah Aceh Utara memiliki rencana program terkait banjir, yaitu 1. Pemerintah akan merencanakan pengembangan waduk atau bendungan Krungkertu yang digunakan sebagai sumber air baku, irigasi, energi listrik, wisata, perikanan, dan pengendalian banjir. 2. Kemudian pengembangan waduk atau bendungan Luk Gajah sebagai cadangan air baku
air irigasi Cut Gelumpang, dan sebagai pengendalian banjir di Kecamatan Kuta Makmur. 3. Pembangunan embung Tepin Kebe sebagai cadangan air baku, air irigasi, dan pengendalian banjir di Kabupaten Bandar Baru. Masih dalam RT RW tersebut, program pengembangan sistem pengendalian banjir di Kabupaten Aceh Utara meliputi 1. Penyediaan kolam retensi, 2. Pengembangan waduk Jambu Aye, waduk Krung Kertu, waduk Luk Gajah, waduk Paya Penjet, dan waduk Krung Petu. 3. Pembuatan sumur resapan di permukiman pedesaan dan perkotaan di seluruh kecamatan. 4. Pembuatan lubang resapan biopori di permukiman pedesaan dan perkotaan seluruh kecamatan. 5. Pembangunan tanggul Sungai Krung Kertu, Sungai Krung Petu, Sungai Krung Pirak, Sungai Krung Pase, dan Sungai Krung Mani. 6. Normalisasi Sungai Krung Kertu, Krung Petu, dan Krung Pirak. Dan 7. Penelusuran airan atau sudetan dari Sungai Krung Petu ke Sungai Alu Bendera atau Krung Sampunit, dari Sungai Krung Kertu ke Sungai Krung Pase, dari Sungai Krung Sawang ke Sungai Krung Tuan. Menurut kabar, bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara ini memang sudah sejak zaman dahulu. Luk Sukun sebagai ibu kota Aceh Utara saat ini memang sudah sering mengalami banjir pada musim penghujan setiap tahunnya. Menurut Wesley, jurusan Teknik Sipil Universitas Malikul Saleh, dalam jurnalnya yang berjudul Kajian Spasial dan Partisipasi Masyarakat sebagai Upaya Pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Utara, menyimpulkan bahwa 1. Secara spasial, melalui optimasi guna lahan kawasan terdampak banjir di Aceh Utara dengan mengurangi debit air maksimum pada kawasan das Sungai Krung Kertu dapat mengurangi terjadinya potensi banjir di Aceh Utara. 2. Partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam penanganan bencana banjir menurut beliau masih sangat kurang. Peran pemerintah masih sangat dominan pada setiap tahapan bencana yang terjadi. Tingkat partisipasi masyarakat yang terjadi baru masih dalam tingkat consultation. Bahkan pada beberapa kegiatan masih pada tingkat information, di mana masyarakat masih sebagai objek suatu program atau kegiatan pemerintah saja. 3. Kebijakan pemerintah daerah tentang penanggulangan bencana masih sangat terbatas, sehingga peran pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan masih terbatas. 4. Sedangkan kebijakan pada saat bencana terjadi, pemerintah daerah masih menggunakan pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat saja, dan belum dalam bentuk peraturan daerah. Demikian halnya pada tahapan rehabilitasi pasca bencana. 5. Dikarenakan peraturan pemerintah baik provinsi maupun daerah terkait bencana banjir masih terbatas, penegakan hukum terkait bencana juga belum efektif dan belum bisa banyak dilakukan penegakan terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan perusakan alam, khususnya kawasan hutan. Penegakan hukum hanya dilakukan pada penggunaan lahan secara ilegal. Dilansir dari info-aceh.net, Kamis 6 Oktober 2022, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA, Saiful Bahri, akrab disapa Pun Yahya, sebagai Wakil Rakyat Aceh. Beliau meminta agar pemerintah segera mencari solusi penanganan bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara yang sudah sangat sering terjadi pada setiap tahunnya ketika beliau mengunjungi korban banjir di Kecamatan Luk Sukun. Pun Yahya juga meminta BPBD Aceh Utara agar segera menyurati Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Pusat dalam penanganan banjir kali ini. Selain itu, Pun Yahya meminta stakeholder terkait bencana banjir ini untuk segera melakukan pengerukan sungai. Jadi, air tidak mengendap selama berminggu-minggu di wilayah hunian masyarakat, sehingga sungai dapat menampung debit air akibat banjir kiriman atau penggenangan air hujan dan mengalirinya ke wilayah hilir dengan cepat, kata Pun Yahya. Dalam peninjauan itu, Ketua DPRA turut mengumpulkan informasi dari masyarakat dan perangkat gampung yang terkena banjir. Salah satunya seperti Gampung Krung Seping, Aceh Utara. Geci Gampung Krung Seping, Mahmudin, kepada Ketua DPRA menyampaikan agar pemerintah dapat segera memperbaiki dan membangun tanggul sungai yang ambruk akibat banjir. Yang resam langsir,
Dari informasi aceh.net, Kamis 6 Oktober 2022. Dilansir dari www.mongebay.co.id, sekitar 251.000 hektar hutan di Provinsi Aceh dalam keadaan rusak. Lokasinya berada di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Gayo Lues. BPDAS HL Aceh hanya mampu merehabilitasi 1.000 hektar setahun. Artinya, butuh 250 tahun untuk memperbaikinya. Kerusakan terjadi akibat perambahan, pembalakan liar, dan alih fungsi hutan. Data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan HK Aceh menunjukkan dari Juni 2020 hingga Juli 2021, provinsi ini kehilangan tutupan hutan sebesar 443 hektar, atau dalam setiap 27 menit, Aceh kehilangan 1 hektar tutupan hutan. Sektor kehutanan hanya mendapatkan porsi anggaran 48.255.450.000 atau 0,4% dari keseluruhan belanja daerah Provinsi Aceh. Evaluasi anggaran harus dilakukan agar peran Pamhut atau pengamanan hutan berjalan. Demikianlah video ini Resam buat untuk sobat semua. Atas kesalahan penyebutan nama, peristiwa, dan opini, mohon untuk dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Semoga Sobat Resam diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.